Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Salman sebagai staf sus atau staf khusus Bupati melanggar undang-undang. Jika tak mampu menjadi bupati, sebaiknya mundur saja. Pengangkatan Salman menjadi staf khusus menjadi perbincangan publik di mana-mana, termasuk juga di warung-warung kopi. Apa sebenarnya yang mendasari bahwa Salman sebagai staf khusus Bupati menjadi heboh di Indramayu atau di publik luas Indramayu? Tentu persoalannya banyak hal. Pertama, ada sebagian yang mencurigai bahwa Salman adalah merupakan bentuk nepotisme yang dibawa oleh Bupati Luki karena Salman konon dari Jakarta yang dulu tenaga ahlinya pada waktu menjadi parlemen di Senayan. Nah, tetapi kita hendak membicarakan persoalan yang paling prinsipil. Apa sebenarnya kepentingan Bupati mengangkat staf sus? Nah, dalam regulasi, ini Bupati mestinya juga paham betul dengan tata kelola pemerintahan. Karena tidak ada pembenaran atau tidak ada undang-undang yang memberi ruang pembenaran atas pengangkatan staf sus Salman menjadi staf khusus Bupati. Nah, seperti juga dikatakan dengan tegas oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional Zudan Arif Fakrullah bahwa kepala daerah dilarang mengangkat staf khusus di luar ASN. Nah, ini menjadi catatan penting tetapi ini diabaikan oleh Bupati Indramayu. Nah, kenapa larangan itu diberlakukan? Nah, sebenarnya larangan diberlakukan oleh Presiden karena ini melalui Perpres peraturan Presiden bahwa berlaku dari hasil Pilkada 2024 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, maka semua kepala daerah dilarang untuk mengangkat staf ahli. Lalu apa kepentingannya? Nah, larangan staf khusus itu lalu ada yang mencoba mengakal-akali dengan berbagai argumen. Kenapa di kementerian boleh, kenapa presiden boleh? Nah, kalau misalnya Bupati Luki itu cemburu atau ingin punya hak prerogatif seperti presiden, maka Luki Hakim harusnya bukan menjadi bupati tetapi menjadi presiden, bukan menjadi kepala daerah. Karena peraturan presiden nomor 140 tahun 2024 pasal 69 di kementerian ada staf khusus, kemudian di kepresidenan juga ada staf khusus. Dan itu tertuang di dalam pasal 69 karena organisasi nomenklatur di organisasi kementerian itu tersedia. Tetapi bagi kepala daerah itu tidak mungkin atau kemudian tidak dibenarkan. Kedua adalah nomenklatur staf khusus itu pada anggaran juga tidak ada. Maka kemudian itulah yang dimaksudkan mungkin oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional bahwa larangan bagi kepala daerah untuk mengangkat staf sus. Nah, persoalan berikutnya, apakah boleh Luki Hakim sebagai bupati mengangkat staf khusus yang di SK-kan? Tentu tidak boleh karena itu Kop Garuda dan Kop Bupati tidak untuk dijual belikan ataupun tidak ada undang-undang atau peraturan perundang-undang yang membolehkan itu. Tetapi apakah boleh Luki Hakim mengangkat staf khusus? Boleh sebagai personal atau sebagai pribadi, bukan berarti sebagai bupati. Karena sebagai pribadi Luki Hakim punya banyak keterbatasan atau memang Luki Hakim malas untuk mempelajari atau ingin tahu bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan, bagaimana kemudian harus mengerti dan memahami tata kelola pemerintahan, sehingga dibutuhkan staf khusus. Dan kepentingan personal untuk melengkapi kepincangan atau ketidakmampuan bupati boleh saja, apalagi cuma satu Salman, bahkan 1000 Salman pun boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika staf khusus itu di SK-kan, apalagi kemudian digaji
dan dihonori dari APBD, maka sama sekali itu tidak dibenarkan. Jadi kalau mengangkat staf khusus tidak perlu di SK-kan, tapi itu hubungan personal karena kepentingannya personal Luki bukan sebagai bupati, tapi Luki yang menduduki bupati, sehingga kemudian boleh saja Seribu Salman dijadikan staf ahli, kemudian dihonori atau digaji melalui pendapatan bupati, bukan melalui APBD atau anggaran uh, uang rakyat. Nah, itulah yang menjadi catatan penting. Nah, seberapa pentingkah staf khusus? Itu sangat tergantung pada cara pandang bupati. Nah, kalau bupati memang malas, memang tidak membuka partisipasi publik dan maunya terima jadi, tentu perlu staf khusus, tetapi lagi-lagi itu hubungan personal, bukan hubungan kedinasan kebupatian. Nah, celakanya Luki selalu mengobral setiap hal kemudian di SK-kan. Misalnya diterbitkan SK tim percepatan pembangunan Indramayu. Padahal di dalam pemerintah daerah ada misalnya Bapeda Litbang, ada TAPEM, ada kemudian ASDA, dan lain-lain. Staf khusus mestinya tidak begitu penting atau tidak dianggap penting. Nah, di pemerintah daerah sendiri sebenarnya ada struktur organisasi yang disebut dengan staf ahli, yang dulu pada rejim-rejim sebelumnya staf ahli ini dianggap sebagai kotak pembuangan atau penonjoban. Nah, di dalam struktur staf ahli yang ada di pemerintahan daerah yang nomor pelaturnya juga ada, maka kemudian kalau tidak salah membidangi beberapa hal, diantaranya soal ekonomi, soal kesejahteraan, dan lain-lain. Nah, jadi tidak ada alasan sebenarnya buat bupati mengangkat Salman sebagai staf khusus, apalagi konon Salman juga ada pada tim percepatan pembangunan. Tetapi sekali lagi sebagai bupati, maka SK itu melanggar undang-undang, termasuk SK terhadap uh, tim percepatan pembangunan Indramayu. Nah, jadi kalau mau misalnya Luki Hakim karena malas belajar, malas untuk membaca, malas juga untuk mengerti atau dalam persoalan tata kelola dan pembangunan di Indramayu seperti apa, maka boleh saja Luki secara personal mengangkat Salman atau Seribu Salman, termasuk juga tim percepatan pembangunan, tetapi yang tidak dibenarkan adalah menerbitkan SK dan memberikan honor atau digaji melalui APBD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.